Takaba Fumihiko adalah karakter baru yang muncul di arc Cooling Game. Saat itu, dia diperkenalkan sebagai komedian gagal karena lawakannya gak membuat penontonnya tertawa. Padahal, dia yakin kalau lawakan-lawakannya itu selalu lucu. Rasa percaya diri Takaba pada lawakannya inilah yang membuat kekuatannya terbilang efektif. Jadi, saat Cooling Game dimulai dan dia dibangkitkan kekuatannya, Takaba mendapat teknik kutukan yang terbilang unik. Tiap hal yang Takaba yakini lucu bakal terwujud di dunia nyata. Sebuah teknik yang berpotensi bisa menyaingi Gojo Satoru sekalipun. Meski gak sadar akan teknik kutukannya, kekuatan Takaba ini sanggup membantunya mengarungi Cooling Game. Meski dia gak mendapatkan poin dari membunuh, Takaba berhasil membantu Megumi mengalahkan musuhnya. Saat itu, Takaba sanggup menahan serangan-serangan bom dari Hasenoki, hingga menteratkan serangan telak ke penyihir kuno itu. Bahkan, kekuatan Takaba ini kemungkinan menjadi alasan kenapa Hana dan si malaikat bisa diselamatkan. Tapi ujian sesungguhnya buat Takaba baru dimulai di sini. Sebelumnya, kita tahu kalau Takaba dikirim buat melawan Kenjaku. Dan di chapter 240 inilah kita bakal melihat pertarungannya. Kita bakal tahu alasan Takaba dipilih melawan sang mastermind. Dan gimana Kenjaku menghadapi teknik unik dari Takaba ini. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter dibuka dengan flashback sebelum Gojo dan Sukuna bertarung. Saat itu, si malaikat menyarankan pihak penyihir buat menyergap Kenjaku sebelum Gojo dan Sukuna selesai bertarung. Pasalnya, percuma aja kalau Sukuna kalah, tapi Kenjaku bisa mewujudkan rencananya. Tapi dengan percaya diri, Yuta menyebut kalau itu nggak perlu. Syarat Kenjaku buat mengakhiri Cooling Game adalah dengan membunuh seluruh peserta selain dirinya dan Sukuna. Jadi selama Hakari dan Yuta masih ada di tempat dan berfokus ke Sukuna, dia yakin Kenjaku nggak bisa meramukan tujuannya itu. Karena Hakari dan Yuta juga termasuk peserta Cooling Game. Jadi Yuta percaya diri kalau Sukuna bakal bisa dikalahkan. Karena itulah nggak ada gunanya menyibukkan diri dengan Kenjaku. Tapi si malaikat membalas dengan menjabarkan skenario terburuknya. Jadi gimana kalau Gojo kalah dan Kenjaku menyergap para penyihir? Di skenario itu, para penyihir jelas bakal sangat kerepotan karena harus berurusan dengan Sukuna dan Kenjaku. Bahkan meski Kenjaku nggak datang menyerang, di saat Gojo kalah, para penyihir lain harus bertarung melawan Sukuna. Saat itulah, kalaupun para penyihir menang tipis, mereka bakal terluka parah dan nggak berada di kondisi prima buat melawan Kenjaku. Jadi, ada kemungkinan kalau Kenjaku juga sedang menunggu saat dimana kekuatan para penyihir Jujutsu melemah. Artinya, sebagai antisipasi skenario terburuk, Kenjaku emang harus diserang juga. Awalnya Kusakabe menyarankan Maki sebagai utusan, tapi dia juga merasa sayang kalau kekuatan besar seperti Maki harus pergi sebelum melawan Sukuna. Dia juga gak berpikir mengirim penyihir yang gak kuat-kuat amat sepertinya adalah pilihan yang tepat. Apalagi dia cuma penyihir tingkat 1. Tapi Mei Mei menyindir Kusakabe kalau yang buatnya gak bersedia bukanlah tingkatannya, tapi karena dia emang pengecut. Mei Mei sendiri juga gak mau menawarkan diri karena sebelumnya dia udah pernah kabur saat bertarung melawan Kenjaku. Disinilah si malaikat mengusulkan nama Takaba. Dan mendengar nama ini, Hakari dan Kusakabe jelas terkejut. Hakari bilang dia bahkan gak mengerti ucapan-ucapan Takaba selama ini. Dan bagi Kusakabe, satu-satunya kesan darinya pada Takaba adalah gimana kemaluannya sering menonjol dari kostumnya. Tapi si malaikat seakan tahu potensi Takaba yang gak dilihat oleh penyihir lain. Dia pun berniat menjelaskan kekuatan Takaba pada ketiga penyihir yang ada di situ. Tapi dia mewanti-wanti buat gak membocorkan hal ini ke orang lain termasuk Takaba sendiri. Karena ada resiko kalau Takaba tahu akan kekuatannya, efek teknik kutukannya bakal gak efektif. Kenapa demikian? Jadi kekuatan Takaba ini kan bergantung pada apa yang menurut dia lucu. Kalau Takaba tahu dia bisa mewujudkan hal yang menurutnya lucu, dia kemungkinan bakal memaksa mewujudkan hal-hal tertentu lewat lawakan-lawakannya. Dan kalau lawakannya nggak natural dan nggak dia sendiri anggap lucu, tekniknya bakal nggak bekerja. Inilah kenapa si malaikat ingin merahasiakan teknik Takaba sendiri. Nah, sebelum si malaikat menjelaskan secara spesifik, kita kembali berpindah ke Iwate, di mana Takaba sedang berduel dengan Kenjaku.
Disinilah kita bakal disuguhkan duel konyol yang penuh akan lawakan, parodi dan permainan kata yang cukup kontekstual. Saat diserang oleh kutukan-kutukan Kenjaku, Takaba mengucap kata-kata parodi dari karakter seri Yu-Gi-Oh yaitu Pegasus. Takaba bilang kalau serangannya nggak sakit karena dia adalah kartun. Kalimat ini menunjuk ke gimana Pegasus menyebut monsternya kebal pada serangan karena mereka adalah kartun. Kalimat ini dipakai saat dia memakai kartu andalanya Toon World. Nah, karena Takaba membayangkan dirinya bak monster Yu-Gi-Oh yang terkena efek Toon World, serangan-serangan Kenjaku pun jadi nggak mempan padanya. Bahkan Takaba juga meniru cara bicara Pegasus dan membayangkan Kenjaku sebagai lawannya yaitu Bandit Kate. Inilah kenapa muncul bandana Amerika dan kacamata hitam di kepala Kenjaku. Dari aksi konyol Takaba serta segala keganjilan yang terjadi ini, Kenjaku pun langsung berasumsi soal teknik Takaba. Dia menebak kalau Takaba bisa mewujudkan sebuah fenomena. Tepatnya, dia bisa memaksa imajinasinya buat terwujud. Dengan asumsi inilah Kenjaku mulai serius. Dia mengaku kalau dia nggak berhati-hati, segala pengetahuannya soal Jujutsu selama 1000 tahun ini bakal terbuang sia-sia. Dia juga yakin kalau semua teknik kutukan pasti punya kelemahan. Dari sinilah kita melihat gimana Kenjaku mencoba menyerang psikologi Takaba. Pertama, dia bertanya siapa Takaba itu. Saat itulah dia memperkenalkan diri sebagai Takaba Fumihiko dari grup Nabe-Nabe. Takaba bahkan pamer kalau dia lolos di seleksi tahap pertama kejuaraan P1, kejuaraan yang menentukan pelawak terhebat di Jepang. Dan disinilah Kenjaku merespon dengan jawaban-jawaban yang seakan menunjukkan kalau dia juga suka komedi. Dari mulai mengejek soal kejuaraan P1 sampai menyebut komedian-komedian dari grup Nabe-Nabe, respon demi respon Kenjaku ini membuat Takaba merasa kalau obrolan mereka nyambung. Dia bahkan merasa kalau Kenjaku juga penikmat komedi sepertinya. Hal ini pun bikin Takaba akhirnya bertanya, kenapa Kenjaku melakukan segala kekacauan ini? Dan secara simpel, Kenjaku menjawab karena menurutnya menarik. Dia juga bilang kalau ini demi memuaskan hasrat keingintahuan intelektualnya. Dan mendengar hal ini, Takaba langsung berasumsi kalau Kenjaku artinya butuh hiburan. Kalau dia bisa mendapat hal yang lebih menghibur, dia pasti bakal membuang rencana jahatnya. Dan meski Kenjaku sempat mengelak, Takaba yang membayangkan kalau Kenjaku minta buat dihibur langsung men-trigger tekniknya. Disitulah tertulis di wajah Kenjaku, cobalah buat aku tertawa. Dengan percaya diri, Takaba pun berniat menghibur Kenjaku dengan lawakannya. Dipakailah lawakan garing yang juga pernah dipakai Takaba saat bertemu dengan Megumi, Yokeina Osewai-Fai. Lawakan ini adalah permainan kata gabungan dari kata Yokeina Osewa yang berarti jangan khawatir atau bukan urusanmu dengan kata Wi-Fi. Takaba seakan mau mengekspresikan kekesalan pelanggan kafe saat sinyal Wi-Fi-nya lemah. Tapi karena rumitnya lawakan ini, banyak orang yang jelas nggak bisa menangkapnya, kecuali Kenjaku. Kenjaku dengan tepat menebak konteks dari lawakan Takaba dan mengkritiknya. Dia menyebut kalau lawakan Takaba nggak akan dipahami oleh audiens di televisi, karena mereka nggak bisa relate. Berbeda dengan lawakan lain yang biasanya punya setup sebelum punchline, lawakan Takaba tadi cuma berisi punchline yang sangat bergantung dengan konteks. Jadi bakal sulit buat diterima oleh audiens. Dan melihat gimana Kenjaku yang menurutnya paham akan komedi, mengkritik lawakannya dengan detail, Takaba merasa ditampar dengan keras. Bahkan, saat Kenjaku menyebut Takaba terlalu egois karena nggak peduli dengan audiensnya, dia teringat akan kata-kata rekannya. Rekan Takaba pernah menyebut kalau melawak tengahnya itu nggak mengasyikkan. Yap, disinilah tanpa sadar, Takaba mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Saat itulah, Kenjaku mencoba menyerangnya. Dan kali ini, serangan sikut Kenjaku berhasil mendarat telak ke perut Takaba. Yap, berkat terus menyerang psikologi dan kepercayaan diri Takaba, Kenjaku berhasil mengganggu teknik kutukannya. Sembari kabur dari Kenjaku, Takaba terus mencoba denial. Dia bilang kalau amatir seperti Kenjaku yang gak pernah tampil di atas panggung, gak pantas menilainya. Dia bahkan bilang gak peduli kalau Kenjaku gak tertawa dengan lawakannya, asalkan orang lain bisa tertawa. Tapi Kenjaku kembali menampar Takaba dengan realita. Dia mengingatkan kalau orang-orang yang tertawa akan lawakan Takaba
dari awal emang hampir nggak ada. Nggak menyerah, Takaba pun mengajak adu tatap dengan Kenjaku. Siapa yang tertawa lebih dulu dinyatakan kalah. Dan kali ini, Takaba seakan dibuktikan akan kebolehan Kenjaku dalam melawak. Dengan wajah konyolnya, Kenjaku berhasil membuat Takaba tertawa. Dan sekali lagi, dia langsung mendaratkan pukulan ke sang komedian. Sembari terkapar, Takaba pun mulai meragukan kembali kualitasnya. Dia seakan gak percaya kalau Kenjaku yang merupakan amatir terbukti lebih lucu darinya. Takaba pun terus berlari dan masuk ke semak-semak. Dia terus mencoba meyakinkan dirinya kalau dia tetaplah lucu. Karena menurut manajernya, ada komedian yang memang menganggap dirinya sendiri lucu. Jadi Takaba tetaplah komedian selama dia merasa dirinya emang lucu. Sampai tiba-tiba dari balik semak-semak, Takaba melihat jasad Hasenoki yang udah tergeletak gak berdaya. Disinilah realitas akan kembali menampar Takaba. Realita kalau yang jadi lawannya saat ini adalah sosok jahat yang juga bisa membunuhnya. Kenjaku pun akhirnya sampai ke hadapan Takaba. Disitulah dia mengejek dengan menyuruh Takaba yang sedang ketakutan buat tertawa. Karena dia adalah sang komedian. Takaba juga kembali mengingat ucapan rekannya yang menyebut melawak dengannya itu nggak mengasyikan. Rekannya bahkan nggak pernah tertawa dengan lawakan Takaba, apalagi para audiensnya. Seakan udah putus asa, Takaba kembali mencoba mengingat dari awal kenapa dia ingin jadi komedian. Itu dia chapter 240 Jujutsu Kaisen. Chapter yang buka dengan kekonyolan tapi ditutup dengan sebuah ketakutan. Di chapter ini, kita melihat gimana Kenjaku dengan lihai mainkan psikologi dari Takaba. Sejak serangan-serangannya nggak mempan, Kenjaku seakan tahu kalau Takaba nggak bisa diserang lewat fisik. Karena itulah, dia beralih menyerangnya lewat psikis. Kita pun diperlihatkan pengetahuan Kenjaku nggak cuma soal dunia Jujutsu, tapi juga soal dunia hiburan. Kenjaku yang bilang kalau dia udah hidup 1000 tahun, wajar kalau punya banyak waktu buat mengenal segala hal di berbagai subjek. Apalagi, dia juga bisa aja mendapat berbagai memori dari wadah-wadahnya terdahulu. Terus gimana dengan nasib Takaba? Semenjak Kenjaku menemukan kelemahan dari tekniknya, Takaba terus-terusan berhasil dihajar olehnya. Kenjaku berhasil menebak kalau teknik perwujudan imajinasi milik Takaba berhubungan dengan rasa percaya dirinya. Jadi selama Takaba nggak lagi menganggap lawakannya lucu, teknik kutukannya nggak akan aktif. Dan imajinasinya nggak bisa lagi jadi kenyataan. Tapi di titik ini, Takaba belumlah bisa dinyatakan benar-benar kalah. Sejauh ini, Kenjaku cuma mendaratkan pukulan tangan kosong ke Takaba. Jadi lukanya belumlah parah. Artinya, nasib Takaba masihlah ada di tangannya sendiri buat balik keadaan. Takaba harus kembali menemukan percikan semangat melawaknya. Dia harus melawan segala serangan psikologis Kenjaku dan kembali percaya diri. Dan pertanyaan Takaba soal alasannya menjadi komedian mungkin bisa jadi jawabannya. Dengan mengingat alasan utama dia mengejar mimpinya dan kembali mendapat dorongan dari sumber motivasinya, Takaba mungkin bisa aja kembali bangkit. Gue pun berharap Takaba bakal kembali mengejutkan kita meski pada akhirnya dia tetap kalah nanti. Dan berhubung si malaikat menaruh rasa percaya padanya, gue juga yakin kalau para penyihir Jujutsu punya rencana dengannya. Contohnya demi mengulur waktu sampai penyihir yang lebih kuat datang membantu. Tapi seperti yang udah-udah, segala kemungkinan terburuk selalu bisa aja terjadi. Dan gak mengherankan kalau lagi-lagi Keke membawakan akhir nan kejam buat para penyihir. Apapun itu, mari nantikan perkembangan ceritanya bersama-sama. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lain dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.